Terdapat beberapa prinsip syariah, salah satunya itu ada prinsip kemitraan atau ta'awun. Nah, pengertian dari ta'awun itu sendiri dalam Islam berarti saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia, terlebih lagi pada saudara seiman. Nah, dalam hal ini, prinsip kemitraan ataupun ta'awun merupakan prinsip yang melandasi bank syariah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang keuangan syariah. Nah, pada prinsip ini juga lebih berfokus kepada manfaat dari kedua belah pihak, maupun itu dari nasabah ataupun dari bank itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya hubungan kemitraan ini, maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Seperti pihak nasabah yang tidak tereksploitasi karena harus membayar bunga dengan jumlah tertentu, seperti halnya dalam hubungan antara nasabah dengan bank non-syariah. Nah, dan juga adapun dari pihak bank syariahnya tidak merasa tereksploitasi oleh penabung karena harus membayar bunga seperti yang diperjanjikan, misalnya dalam deposito. Nah, imbalan yang diberikan kepada penabung pun sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola dana nasabah tersebut. Jadi antara nasabah dan bank syariah ini berada dalam kondisi yang saling tolong-menolong dan bekerja sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat datang, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Boleh diceritakan keluh kesahnya Bapak? Iya Pak. Jadi gini Pak, saya sedang membutuhkan dana untuk membuat usaha. Oh iya Bapak. Tapi saya lagi kekurangan dana. Tentu saja bisa Bapak. Karena pada dasarnya ini kita memiliki program prinsip tahun Bapak yang namanya itu kemitraan. Jadi pada dasarnya kemitraan ini adalah kami sebagai pihak bank ini bisa membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah finansialnya Bapak, termasuk untuk membantu biaya pembiayaan modalnya. Ini Bapak bisa dilihat di brosur Bapak. Nah, ini prinsip kita ya, emang ada di Bank Syariah Medina ini Bapak. Nah, pada prinsip kedua ini ada prinsip keadilan atau saling ridho. Prinsip ini memungkinkan kesamaan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank dengan dilandasi keridoan. Nasabah dan bank ini sama-sama ridho dalam menjalani hubungan yang telah ditetapkan dan tidak ada paksaan dalam jalinan hubungan tersebut karena semuanya itu mempunyai posisi yang sama dan akan mendapatkan imbal dalam bentuk bagi hasil. Jadi keriduan ini menjadi prinsip yang membuat hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah tetap harmonis. Lalu instrumen keuangan syariah yang dipilih nantinya itu akan menjadi aset yang memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Iya Pak. Jadi sebelum meminjam uang di bank syariah ini, saya mau nanya Pak, untuk bunganya itu berapa ya Pak? Kalau di bank syariah itu ada bunga atau tidak Pak sebenarnya Pak? Biar saya juga nggak bingung gitu Pak buat usahanya berapa-berapanya dan pembayarannya juga pun dapat jelas itu Pak. Jadi begini Pak, pada Bank Syariah ini, pada Bank Syariah Medina ini kita memegang teguh prinsip syariat Islam Pak. Yang mana pada prinsip syariat Islam itu tidak ada bunga Pak, yang mana kita memegang teguh tidak adanya riba dalam proses transaksinya Bapak. Dan kita memegang prinsip yang namanya mudharabah Pak, akad mudharabah itu, yaitu akad yang saling membantu. Karena kan kami ini ya tadi itu Pak, kita memegang prinsip syariat Islam yang mana tidak ada riba di dalamnya, dan menghindari juga dalam operasi perusahaannya, menghindari riba dalam operasi perusahaannya Pak. Jadi kita emang menggunakan akad mudharabah. Itu Pak. Ada yang bisa saya tanyakan, ada yang bisa ditanyakan lagi? Prinsip selanjutnya adalah prinsip kemanfaatan atau prinsip kemaslahatan. Secara istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip ekonomi, maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial saja, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Esensi dari prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah, serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Pada bank syariah ini, mengedepankan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan sesuai dengan aturan syariah, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah ini tidak mengutamakan keuntungan, tetapi lebih fokus ke manfaat dari pembiayaan yang dilakukan, di mana semakin besar manfaat yang diberikan, maka akan semakin baik pula. Jadi ini Pak, ini Gimana? mah saya sedikit bercerita gitu Iya, Pak. iya. Dulu-dulu gitu saya sempat meminjam uang kredit di salah satu bank konvensional. Iya, betul. Tapi ya itu uangnya saya gunakan buat judi parlay Pak. Waduh. Ya soalnya kemarin kan lagi musim bola gitu Iya, Pak. iya. Sebelumnya juga saya sempat minjam gitu, cuman saya manfaatin buat depo slot Pak. Kira-kira buat ini kan masalahnya bank syariah gitu Iya. Pak. Kalau misalkan saya gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah, gimana itu Pak? Oh, tidak bisa ya Pak, karena pada bank syariah ini kita tidak bisa menggunakan atau memberikan pinjaman kepada nasabah yang isinya itu untuk yang haram-haram dari syariat Islam Pak. Karena kita ini menganut prinsip apa ya? Menganut prinsip kebermanfaatan gitu ya Pak ya. Jadi kami tidak memberikan pinjaman untuk hal-hal yang dilarang. Tentunya itu yang diharamkan, termasuk judi itu kan memang diharamkan gitu Pak. Lebih baik ketika dipinjamkan modalnya atau dipinjamkan uangnya itu dipergunakan untuk kebermanfaatan hidup kita ya Pak ya. Termasuk untuk berusaha, untuk kehidupan sehari-hari, dan untuk yang lainnya memang kebermanfaatan lebih lanjutnya gitu Pak. Prinsip tawazun artinya adalah keseimbangan, yang mana merupakan adalah salah satu prinsip ajaran Islam. Keseimbangan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Lalu keseimbangan akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketentraman dan kesejahteraan yang merata, yang mana telah dipaparkan dalam surat Al-Nahl ayat 78. Lalu pada implementasi bank syariah, prinsip tawazun akan digunakan ketika nasabah mengalami kerugian dan belum sanggup membayar. Nah, pihak bank akan memberikan toleransi atau keringanan untuk pembayaran tersebut, karena nasabah dan bank adalah satu kesatuan. Nah iya Pak, ini mah sedikit bercerita lagi gitu Pak. Iya, Pengalaman yang kemarin-kemarin. Selain sebelumnya saya sempat meminjam uang di bank konvensional untuk judi parlay sama depo slot bonanza Pak. Saya juga sempat gitu Pak memulai usaha, tapi mengalami kerugian Pak. Waduh. Kira-kira kalau misalkan ya kemungkinan terburuknya saya tidak bisa membayar kredit tepat waktu gitu Pak. Apakah ada keringanan atau dan sebagainya kalau di bank syariah Pak? Waduh, problematika banget ya Pak ya kehidupan Bapak ini, dari mulai kerugian terus dibawa ke judi slot lagi. Tapi berkaitan dengan tidak bisa membayar ini tidak apa-apa Pak. Kami dari pihak bank memberikan keringanan kepada nasabah gitu Pak ya. Karena kami ini menganut prinsip tawazun, di mana nasabah dan bank adalah satu kesatuan gitu Pak ya. Dan harus saling membantu karena kita mempunyai prinsip tersebut Bapak. Seperti itu. Ada yang bisa tanyakan lagi? Baik, kita sudah sampai pada prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima dari prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip rahmatan lil alamin. Dalam bahasa, rahmatan lil alamin bisa diartikan rahmat sebagai kasih sayang atau kebaikan Tuhan, lil alamin bagi seluruh alam, berarti kebaikan atau kasih sayang Tuhan bagi seluruh alam. Dalam konteks Islam, rahmatan lil alamin itu mengatur bagaimana orang Islam menghadapi aspek sosial, aspek kemanusiaan, dan ritual dalam menjalankan syariat Islam di masyarakat umum untuk mencapai rahmatnya Allah gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah maksudnya di sini, mengutus kamu Muhammad dan juga syariat Islam maksudnya, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam ayat itu kita bisa mengambil hikmah bahwasanya, mengambil makna, jika syariat Islam atau prinsip Islam dijalankan dengan sebenar-benarnya Islam, maka secara otomatis akan mendatangkan rahmat bagi umat Islam itu sendiri atau bagi seluruh alam. Nah, dalam prinsip-prinsip perbankan syariah, mungkin dampak sistematisnya, ya seperti kalau dalam bank syariah itu tidak ada bunga ya, jadi dalam bank syariah itu tidak ada yang mengikat dan memberatkan. Juga secara adil, dan juga kalau kita misalnya mau kredit dilihat dari berbagai aspek gaya kehidupan dan juga kemampuan kita membayarnya, tidak ada paksaan, jadi udah ada akad dan perjanjiannya. Ataupun rahmatan lil alamin secara aspek non sistematisnya, mungkin jikalau di dunia ini perbankan syariah berjalan dengan baik, terus tidak ada riba, mungkin Allah juga akan menjalankan dunia ini juga dengan rahmatnya dan kebaikan-kebaikannya, mungkinnya dengan berkurangnya bencana atau bahkan mendatangkan hujan-hujan yang penuh dengan rizki, terus musim yang menguntungkan bagi para petani, ya seperti itu secara tidak sistematisnya, karena rahmatan lil alamin itu ya seluas itu gitu maknanya. Ya, mungkin itu yang dapat dijelaskan oleh saya mengenai rahmatan lil alamin. Baik Pak, ada lagi nih Pak permasalahan yang menurut saya itu rumit gitu Pak. Saya juga bingung sebenarnya Pak. Saya ini kan mau minjam uang di bank syariah, tapi saya non Islam Pak. Apakah bisa Pak? Iya. Mengerti. Tentu saja bisa dong Pak. Karena pihak bank memegang prinsip rahmatan lil alamin atau keuniversalan gitu ya. Jadi kami ini tetap membantu semua orang tanpa mengecualikan satu hal pun, tanpa mengecualikan agama, tanpa mengecualikan suku ataupun ras, dan kita emang berpegang teguh pada prinsip itu. Jadi kita nggak bisa saling membantu pada prinsip yang sebelumnya Bapak. Seperti itu. Waduh, problematika sekali ya Pak ya. Kehidupan Bapak ini dari mulai kerugian terus pakai jadi slot lagi. Tapi berkaitan dengan kredit yang bermasalah itu tidak apa-apa sebenarnya Pak ya, karena kita ini memegang teguh tawajud gitu Pak, yang mana prinsip tawajud kita ini sebuah prinsip yang mana sih Dil?